Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah maghrib bersama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita sebagaimana biasa. Meskipun saya minta maaf pada kita semua karena pekan lalu kita sempat lagi mengisi karena ada kegiatan dari pusat dan itu selesai menjelang maghrib. Ya, karena saya bukan pemain kartun jadi tidak bisa mengejar waktu. Ya, sehingga walaupun saya datang juga tidak bisa karena sudah lewat waktu dan mungkin orang sudah pulang. Barulah kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang bagian ketiga dari dasar-dasar pokok yang harus diketahui oleh setiap muslim, yaitu adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Ya, jadi yang pertama kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sesungguhnya sesuai dengan apa yang diketahui oleh para sahabat dalam mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya dengan pengenalan yang sesungguhnya. Ya. Karena mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengantar kita untuk mencintainya ya, dan Nabi SAW sangat lengkap daripada riwayat kehidupannya ya, mulai dari nasabnya, garis keturunannya, kemudian akhlaknya sejak dia kecil sampai dia diangkat atau setelah remaja, lalu setelah itu pemuda dan sampai dia menikah, setelah dia menikah sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkatnya dia sebagai rasulnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah athar atau perkataan beliau menyebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memandang daripada semua manusia dari hamba-hambanya sejak dia menciptakannya, manusia pertama sampai ke manusia yang terakhir, bahwa orang yang paling baik hatinya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih beliau sebagai rasul dan memberikan risalah. Lalu setelah itu maka Allah Subhanahu wa taala memandang kepada satu komunitas masyarakat. Maka komunitas masyarakat yang paling baik adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kemudian memilih mereka dan menjadikan mereka sebagai wuzara, para pembantu Nabi dalam memperjuangkan agama dan berperang di jalannya untuk menangkan agama ini. Maka beliau mengatakan apa yang mereka pandang baik maka baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mereka pandang buruk maka buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, athar inilah yang menjadikan bahwa kesepakatan para sahabat itu adalah galib atau ijma. Ya, jadi dasar hukum Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber utama. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW itu dikatakan dengan sunnah. Meskipun dua ini masuk semua wahyu. Jadi ucapan Nabi itu wahyu. Ya, jadi ucapan Nabi bukan ucapan biasa.
seperti kita. Tapi ucapan Nabi merupakan wahyu. Apa dalilnya? Dalam surah An-Najm ayat 2 dan 3. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang diucapkan Nabi itu tidak berdasarkan hawa nafsu, tetapi dia diucapkan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan Nabi yang sahih dari beliau itu adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika beliau berucap tentang perintah dan larangan, maka itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Juga para ulama menyebutkan bahwa pembuat syariat setelah Allah adalah Rasulnya. Nasnya dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan Rasulnya maka laksanakan, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pembuat syariat, pembuat aturan dalam agama kita ini. Oleh karena itu jangan mengatakan ini kan ucapan Nabi, manusia tapi bukan seperti kita. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha." Ya, saya seperti kalian, hanya saya diberikan wahyu. Jadi Nabi itu adalah bashar biasa, manusia biasa. Dia dilahirkan dari seorang ibu, ada bapaknya, bahkan dia yatim. Nabi mengalami masa kecil, bermain-main seperti anak biasa. Ya, hanya saja beliau memang dari awal dijaga. Ya. Dan beliau juga adalah jadi pedagang, menggembala kambing, dan seterusnya. Beliau juga sakit, beliau juga terluka. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada orang kebal. Jadi kalau ada orang kebal berarti bukan pakai jin itu. Hanya tidak sampai saja. Kelihatan sampai tidak sampai. Karena mata kita bisa tertipu. Ya. Jadi kalau orang kebal maka dipastikan pakai ilmu jin. Ya. Kalau misalnya tidak ada ke karamah. Misalnya orang potong-potong tangannya, potong-potong lidahnya, itu jin. Kita tidak boleh percaya, dan sebaiknya tidak dinonton, karena jangan sampai kita kemudian masuk kepada mempercayai sesuatu yang Allah larang kepada kita semua. Nah, itu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi adalah lengkap riwayat hidupnya. Ya. Demikian pula ajaran beliau yang dia bawa, maka akan berlaku pada semua umat. Ya, asalkan dia berada di bumi, maka umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah berkulit hitam, berkulit putih, saumatan dan seterusnya, merah, maka semua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di manapun dia berada. Ya, apakah di kutub utara atau dan seterusnya, maka umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umatnya Nabi bukan sekadar manusia, jin juga. Ya, jadi umatnya Nabi adalah jin juga. Ya, termasuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia adalah merupakan rasul yang diutus kepada bangsa manusia dan bangsa jin. Sehingga hari dia berbahagia, maka siapa saja manusia hari ini, maka tidak boleh kecuali dia mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu maka bagian yang ketiga adalah tentang ma'rifatu dinil Islam bil adillati, yaitu mengenal agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Dan di sini Syaikhul Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam, ya, dalam artian secara umum bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disyariatkan. Ya, sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya hingga hari kiamat. Ya, dan yang dimaksud di sini adalah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud di sini ma'rifatu dinil Islam adalah mengenal agama Islam, artinya agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menggunakan isim ma'rifah. Artinya kata yang dikenal, kata yang dipastikan kemana arahnya. Itu adalah agama yang
dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya di sini disebutkan adalah yang dimaksud dengan mengenal agama Islam adalah mengenal Islam secara umum. Bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi diutus sampai kemudian terjadinya hari kiamat. Ya. Karena itu agama Islam adalah agama yang terakhir. Ya, agama yang akan menutup semua daripada agama dan tidak ada agama lagi setelah itu. Ya, makanya biasa orang mengatakan malla nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nabi sudah tertutup. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ya, nabi adalah bukan bapak dari saudara antara kalian. Iya, akan tetapi dia merupakan penutup para nabi, iya, dan rasul. Iya, wa khataman nabi. Iya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ya, kalau tidak salah ayat 42 ya, maka Muhammadin ahadin mir rijalikum walakin rasul khataman nabi. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia seorang nabi ya, seorang rasul dan penutup para nabi. Ya. Coba lihat bagaimana Al-Qur'an menggunakan bahasa yang sangat tidak mungkin dimasuki orang. Ya. Walakin rasul wa khataman nabi. Ya. Dia seorang rasul dan penutup para nabi. Kalau sekiranya nabi di sini rasul yang disebut penutup para wa khatamur rasul, maka orang Ahmadiyah akan mengatakan masih ada rasul setelah masih ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mengatakan masih ada nabi setelah Rasul, maka kita mengatakan itu adalah keyakinan yang keliru, keyakinan yang tidak benar dan bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40 42. Ya. Jadi maka Muhammadin ahadin min rijalikum walakin rasul khataman. Ya. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak salah seorang antara kalian, akan tetapi dia seorang rasul dan penutup para nabi. Ya. Asbab nuzul ayat ini adalah ketika para sahabat memanggil Nabi sebagai Abu Zaid. Ya. Karena Zaid bin Haritha itu pertama adalah budak daripada Nabi. Ya. Lalu setelah itu Nabi merdekakan. Lalu setelah itu diangkat menjadi anak angkat. Karena begitu dekatnya Nabi dengan Zaid bin Haritha, maka Nabi sudah menganggap sebagai anaknya. Bahkan boleh dipanggil ini Abu Zaid. Ya. Para sahabat memanggil beliau sebagai Abu Zaid, Nabi kemudian dipanggil sebagai Abu Zaid, bapaknya Zaid. Akan tetapi orang tidak boleh disebabkan yang bukan nasab. Di sini adalah agama kita tidak boleh menasabkan seorang yang bukan nasab. Ya. Yaitu adalah tidak boleh menasabkan Nabi kepada Zaid karena bukan bapaknya, anak angkatnya. Ya, walaupun Nabi sangat dekat kepada dia. Dan memang dia ada begitu dekat. Ya. Oleh karena itu maka karena begitu ya dekatnya Nabi dengan beliau, maka dia dianggap sebagai ya seakan-akan anaknya Nabi. Oleh karena itu ketika Zaid bin Haritha setelah bercerai dengan Zainab yang menjadi sebab turunnya ayat ya maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qala amran ayyakul min amrihi. Ya. Tidaklah pantas seorang yang beriman kepada Allah jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan ada pilihan dalam urusan mereka. Ayat ini turun ketika Nabi SAW melamarkan Zaid untuk Zainab binti Jahsy, sepupunya Nabi. Ya. Ingat Zainab adalah seorang bangsawan.
Sementara Zaid adalah mantan budak. Iya. Kemudian Allah kemudian memerintahkan untuk dinikahkan. Iya. Zainab adalah sepupu Nabi. Ya, Sayyidah binti Jahsy sepupunya Nabi dan keturunan bangsawan. Kalau orang kata dia darah biru. Lalu setelah itu harus dinikahkan. Allah perintahkan untuk menikahkan Zainab dengan Zaid bin Harithah yang mantan budaknya Nabi. Iya. Maka sebagai manusia biasa tentu secara psikologi maka wajar kalau ditolak. Maka Zainab menolak. Maka turun ini ayat. Iya. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-36. Iya. Maka Muhammadun wa maka mu'minin wala mu'minatin idza qal amran. Ya, apabila Allah telah tetapkan sesuatu, maka tidak ada pilihan ya kecuali mengikuti. Maka kemudian Zainab mau menikah dengan Zaid. Setelah itu bercerai karena mungkin secara kejiwaan agak mungkin tidak bisa. Lalu setelah itu maka Zaid pun kemudian menikah kembali dan menikahi Ummu Aiman. Ummu Aiman seorang Afrika, ya, bukan orang Arab. Ya. Di sana kemudian lahir Usama bin Zaid, ya. Panglima perang termuda sepanjang sejarah. Ya. Ada yang mengatakan Zaid, Usama bin Zaid bin Harithah ini itu menjadi panglima pada umur, ada yang mengatakan 20 tahun, yang mengatakan 19 tahun. Ya. Ini panglima perang paling muda sepanjang sejarah. Iya. Nabi menunjuk beliau untuk sebuah perang menghadapi bangsa Romawi. Dan belum berangkat Nabi sakit. Iya. Nabi sakit keras, maka pemberangkatan pasukan perang ini tidak berangkat, ditunda. Ya, akhirnya kemudian sampai Nabi meninggal, betul-betul meninggal dunia. Ketika Nabi meninggal dunia, maka kembali pasukan akan diberangkatkan. Maka sebagian sahabat protes. Ya, secara jiwa agaknya tidak cocok dengan Zaid menjadi panglima perang. Akan tetapi bakal mengatakan, ini Nabi sudah tunjuk, saya tidak akan berubah. Ya, dan inilah bagaimana kepatuhan para sahabat kepada Nabi SAW. Ya. Dan itu tidak terjadi pada diri kita. Ya. Ini bukan mengatakan ini kesempatan mengganti ini. Orang yang tunjuk dia sudah meninggal. Tapi sahabat tidak demikian. Ya. Ta'zim kepada Nabi SAW sangat luar biasa. Sehingga kemudian tetap Abu Bakar melanjutkan itu. Ya. Kita lanjut tentang Ma'rifatuddin Islam. Sekarang kita ingin membahas tentang pengertian din dulu. Ya, karena kaum muslimin sekarang ini memahami agama ini dengan pemahaman yang sangat sempit. Ya. Saya kira kalau kita belajar dulu di sekolah, ya, itu agama katanya tidak, agama kacau, tidak kacau. Itu kan pemahaman kita. Jadi agama tidak kacau. Nah, ini tentu adalah itu pemahaman Sanskerta. Iya. Adapun dalam agama kita, maka di sini ada beberapa pengertian. Pertama, pengertian tentang din dari segi bahasa. Salah satu kehebatan bahasa Arab itu memiliki makna yang sangat banyak. Ini kehebatan bahasa Arab. Iya. Hanya di sini saya pernah sampaikan bahwa begitu hebatnya bahasa Arab, ada seorang khalifah yang tidak bisa sebut R. Jadi ada khalifah kalau sebut ra tidak bisa. Dan itu menjadi aib tersendiri bagi pemimpin kalau seperti itu. Maka dicarilah seorang konseptor pidato yang bisa menghindari ra. Ya, ini bagaimana hebatnya bahasa Arab ini. Bagaimana bisa menghindari huruf ra dalam pidato itu. Maka disusun sebuah pidato yang tidak punya ra. Nah, bisa bayangkan bagaimana hebatnya bahasa Arab. Jadi satu konsep tidak punya ra di dalam.
karena khalifahnya tidak mampu menyebutkan ra secara sempurna. Amerika mungkin lidahnya orang Jepang, ya, udah nggak lulus, tidak bisa menyebutkan ra, la, ya, jadi ra dipanggil la, ya, jadi seperti itu. Nah, diantara makna agama atau din adalah as-sultatul al-qahr, yaitu kekuasaan dan kekuatan. Jadi makna din dalam bahasa Arab ada juga diambil dari Al-Quran, ya. Di antara maknanya as-sultatu al-qahr, yaitu kekuasaan dan kekuatan. Ya. Dan ini diambil dari firman Allah SWT dalam surah Yusuf ayat 76. Ya. Yaitu dikatakan, ya, maka nal-idau ala dinil malik ila yasha'allah. Nabi Yusuf tidak akan menghukum saudaranya berdasarkan hukum raja, berdasarkan daripada undang-undang raja. Ya. Di sini bermakna kekuasaan. Ya, bahwa Nabi Yusuf tidak akan menghukum saudaranya berdasarkan daripada karena dia berkuasa. Tetapi illa ayyashallah, tetapi apa yang Allah kehendaki. Ya. Itu diantara makna daripada ad-din. Ad-din juga bisa bermakna al-hukm wal amr, perintah dan larangan. Ya. Perintah dan larangan. Ya. Jadi itu diantara pengertian. Kemudian juga adalah at-ta'ah wal ma'bud. Ya. Allah dalam Al-Quran di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali melaksanakan ketaatan kepada Allah saja. Jadi makna di sini adalah taat. Taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna ad-din. Kemudian juga adalah makna ad-din diantaranya adalah, ya, al-madhab wal millah, aliran atau pemahaman atau keyakinan. Ya. Yaitu dalam surah dalam surah 42 ayat 26 dalam kaitannya dengan Fir'aun. Ya. Wa qala Fir'aun zaruni aqtulu Musa wal yadau rabbi, ya, inni akhafu ayyubadila dinakum. Ya. Firaun mengatakan kepada para pembesarnya, para tentaranya dan siapa saja, biar saya yang langsung membunuh Musa. Ya. Biar dia panggil Tuhannya. Saya khawatir Musa ini mengganti pemahaman dan agama kalian. Di sini kata para ulama bahwa makna din di sini bermakna mazhab atau millah, ya, atau pemahaman tentang termasuk tradisi. Ya, saya khawatir Musa ini mengubah tradisi kalian, ya, yang selama ini mereka yakini menyembah Fir'aun, berubah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang manusia itu salah satu sifat manusia adalah dia memiliki yang namanya naluri robbaniyah, yaitu adalah dia punya naluri untuk disembah. Makanya paling suka orang itu orang disembah, disujud-sujud orang, kemudian tunduk-tunduk. Ya, itu paling orang suka itu. Tapi ingat bahwa boleh kita tunduk, tapi jangan terlalu dalam. Tidak boleh bungkukkan badan terlalu jauh. Ya, sekedar begini saya cukup. Dan yang paling baik adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Itu adalah penghormatan yang sangat luar biasa. Ya. Karena Al-Quran kemudian memberikan hal tersebut. Wa idha huyyitum bitahiyyatil Islam, ya, faruddu, ya, maka jika kamu di saat diberikan penghormatan, ya, maka balaslah penghormatan sama atau lebih baik.
Itu perintah Al-Quran. Dan kata para ulama, yang dimaksud ini adalah salam. Jika kamu diberikan kehormatan dengan salam, maka balaslah seperti salam itu atau lebih baik. Ya, makanya para ulama menjadikan fikih bahwa kalau orang mengucapkan kepada kita assalamualaikum, maka paling minimal kita menjawab waalaikumsalam. Ya, dan paling baik mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling bagus, itu sempurna. Ya. Jadi kalau kita diberi salam, maka kita jawab dengan jawaban yang sama atau melebihi, dan tidak boleh dibawanya. Misalnya orang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan mengatakan waalaikumsalam. Ya. Harus kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan baik kalau orang mengucapkan assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, oleh karena itu salam ini adalah tahiyyah. Ya. Tahiyyah. Tahiyyah itu dalam Al-Quran, dalam salam dikatakan tahiyyat. Tahiyyat itu penghormatan. At-tahiyyatu lillah. Ya. Penghormatan hanya kepada Allah. Ya. Jadi tahiyyat adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebenarnya dilarang untuk membungkukkan badan sama orang. Ya. Paling baik adalah mengucapkan salam. Karena salam adalah itu ibadah. Dan Islam mengatur tentang tata cara dalam agama kita. Contoh misalnya tidak boleh kita memberi salam kepada orang yang beragama lain. Ya, la tabdus salam Yahudi wa Nasar. Jangan kamu mulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi ketika dia memberi salam kepada kita, maka dijawab. Ya. Dijawab dengan harapan semoga dia dapat petunjuk. Ya. Tapi untuk tidak boleh memberi salam kepada mereka, kecuali mereka bergabung dengan orang Islam. Misalnya ada orang yang beragama lain 10, ada 3 orang Islam, maka tetap boleh memberi salam karena ada orang Islam. Jadi tetap kita memberi salam karena di sana ada orang Islam. Kalau dipastikan tidak ada orang yang beragama Islam di situ, maka sebaiknya tidak memberi salam. Tidak usah memberi salam karena penghormatan tersebut adalah ibadah. Ya, dan tujuannya harus jelas. Ya. Ini diantara, kemudian ada namanya al-jaza wal hisab. Balasan dan hisab, perhitungan. Dalam Quran dikatakan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan dan hari hisab. Jadi salah satu makna agama adalah ad-din adalah hari pembalasan. Makanya sebenarnya terjemahan yang baik dalam ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya. Sesungguhnya tidak tepat kalau kita mengatakan tahukah kamu orang mendustakan agama. Yang benar, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Nah, itu paling bagus sebenarnya. Karena di situ adalah bermakna al-jaza wal hisab. Tahukah kamu hari pembalasan itu? Iya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Iya. Orang yang kemudian menghardik anak yatim. Iya. Kemudian tidak memberi makan kepada orang miskin. Iya. Dan itu adalah orang-orang yang mendustakan daripada hari pembalasan. Ya, hari pembalasan. Jadi terjemahan yang baik adalah tahukah kamu siapa yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Itu diantara makna daripada ad-din. Ya. Jadi ada juga makna din berarti agama itu sendiri. Inna dina indallahil Islam. Ini yang tepat ini. Ini yang tepat. Jadi sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah Islam saja.
ayat ini menunjukkan bahwa ya agama satu-satunya yang diakui di Israel adalah agama Islam. Dan di ayat yang lain Allah sebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih agama selain Islam, maka tidak diterima agama tersebut dan termasuk amalnya, dan di hari kiamat ya dia akan menjadi orang yang merugi. Dan di sinilah para ulama kemudian membuat satu hukum yang disebut dengan syarat amal diterima. Yang pertama adalah ikhlas dari kalimat la ilaha illallah, kemudian mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalimat wa asyhadu anna Muhammad dan Rasul. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad yang merupakan syarat amal diterima. Dari sini kemudian kita memahami bahwa ya orang yang tidak bersyahadat ya, maka amalnya tidak diterima di Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada Tuhan yang lainnya mungkin dia yang terima. Tapi Allah tidak terima ya Tuhan satu-satunya yang diyakini orang Islam. Kalau ada agama yang lain misalnya seperti makanan anak Tuhannya, oke, mungkin kita ya. Itulah keyakinan masing-masing. Ya. Tetapi nanti kita akan membuktikan pada hari kiamat. Ya. Ya, akan memberikan hukum fima ikhtilaf ya bainahum. Allah akan memberikan hukum apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Sekarang ini kita masih berselisih ya, tentang agama ini. Ya. Dari agama yang ada, masing-masing orang mengklaim dia benar. Ya. Tetapi kita mengatakan silakan masing-masing orang seperti itu. Tetapi kita akan nanti akan kembali siapa sesungguhnya agama yang benar di Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya hari pengadilan. Nah, disitulah nanti ya kita akan mengetahui siapa sesungguhnya yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah pentingnya keyakinan yang harus dibangun dalam diri kita. Keyakinan yang tidak boleh berubah. Ya. Makanya dikatakan akidah. Akidah itu adalah keyakinan yang mantap dalam hati yang tidak boleh dicampuri dengan sesuatu yang meragukan. Itu namanya akidah. Dari kata iktikad, ya, artinya kalau iktikad artinya ikat simpul yang tidak boleh bergerak, itu namanya akidah. Dari kata aqaid, ya, ya al-aqlu, ya, sebuah prinsip yang tidak boleh bergerak, tidak boleh pindah, itu namanya akidah. Ya. Oleh karena itu termasuk kita harus berakidah Islam. Sebuah keyakinan bahwa Islam adalah agama yang kita yakini dan tidak boleh kita ragu dengan. Agar kemudian ada semacam rahat, ada namanya kebahagiaan tersendiri. Dan di sinilah pentingnya yang namanya keyakinan. Orang ragu pasti bimbang. Ya, makanya disebut akidah. Tatkala sudah mantap, tidak ada keraguan. Itu namanya akidah. Sepanjang masih ada ragu-ragu, maka bukan akidah. Ya bukan akidah. Itu namanya syak. Syak, ya, masih bimbang. 50-50, benar tidak, benar tidak. Tapi akidah adalah murni. Murni keyakinan, ini adalah yang paling, ini yang benar, bukan yang paling benar. Ini satu-satunya yang benar. Nah, begitu kita dalam berkeyakinan. Kemudian yang berikutnya kita masuk kepada makna Islam. Nah, Islam juga ini sering dipahami. Apa itu Islam? Ya, Isya, Maghrib, Lohor, Asar. Apalagi itu? Maghrib. Ah, ini lebih kacau lagi. Ada yang mengatakan ingin selamat ikuti Muhammad. Pokoknya orang berkreasi dengan imejnya masing-masing. Ya. Akan tetapi Islam juga adalah punya makna-makna tersendiri dalam bahasa Arab dan juga dalam Al-Quran. Ya. Dan Islam ini salah satu nama Allah dari kata aslam. Ya. Jadi Islam ini diambil dari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu sudah cukup menjadi sebuah tanda kemuliaan agama ini. Karena agama ini diambil dari salah satu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya As-Salam. Iya. Iya. Yang maha memberikan keselamatan. Iya. Yang memberikan kesejahteraan kepada hambanya. Di antara makna Islam adalah dari segi bahasa adalah ya, Islamu wal wajh, menyerahkan wajah. Makanya Allah dikatakan apa hakim wajah kalidini ya hanifah. Ya, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Ya, fitratallahi allazi fatarnas 'alaiha. Ya, di mana Allah menciptakan daripada fitrah agama ini, ya, tidak ada perubahan padanya. La tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Jadi di sini kita diperintahkan Allah untuk menyerahkan sepenuhnya wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan wajah, ya, itu sudah cukup mewakili diri kita. Apalagi namanya istilahnya, kalau peribahasa, kalau menyebutkan sebagian, ya, untuk menunjukkan seluruhnya. Tidak pernah kelihatan batang hidungnya. Nah, bagaimana itu? Iya. Saya sudah lupa semua itu. Ada istilah, ya, kalau hiperbolkan, ya, membesar-besarkan sesuatu. Ini apa lagi namanya? Saya sudah lupa. Menyebutkan sebagian untuk seluruhnya. Dan biasanya dalam Allah menyebutkan seperti itu. Ya. Sebagian disebutkan seluruhnya. Wajah. Ya. Wajah itu sebenarnya sudah mewakili diri. Dan yang paling pertama ditatap orang wajah kita, bukan kaki. Makanya saya pernah berkunjung ke waktu saya masih mahasiswa. Saya berkunjung ada satu daerah pinggir laut. Di sana orang mulai biar perempuan diangkat saja pantatnya biar tutup wajahnya. Dia buang air besar. Pokoknya kelihatan ini tidak ada, kan sama semua. Hanya wajah yang berbeda. Kalau wajah ditutup begini supaya biar pantat kelihatan. Orang tidak pusing. Karena wajah semua, tidak ada yang tahu siapa ini. Kalau ini sama semua ini. Ya, ada bulu-bulunya. Iya. Tapi wajah saja yang ditutup. Karena wajah mewakili diri. Bagaimanapun kita, kalau wajah tidak kelihatan, tidak seakan-akan kita. Tapi kalau cukup wajah, ini sudah cukup. Iya. Maka wajah ini mewakili daripada diri seseorang. Kalau misalnya para psikolog itu sudah bisa, orang lihat wajah sudah tahu tentang karakter orang. Wajah sudah bisa dilihat, sudah bisa mewakili ekspresi daripada seorang. Iya. Sehingga di sini adalah dengan Allah menyebutkan hadapkan wajahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadapkan semua perbuatanmu, tindakanmu dan sikapmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah agama yang lurus. Iya. Kemudian makna Islam secara bahasa yang adalah al-istislam, yaitu menyerahkan diri. Jadi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu agama makna kita adalah menyerahkan diri. Jadi orang yang berislam itu adalah dasarnya penyerahan diri total, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan alam ini menyerah diri secara sunnatullah. Ya. Kalau misalnya Newton menemukan hukum Newton satu, ya, jika benda dijatuhkan jatuh ke bawah, itu sesungguhnya hanya dirumuskan saja. Tapi sudah ada konsepnya di alam. Bahwa setiap benda yang berat massanya lebih berat daripada udara, maka pasti jatuh ke bawah. Ya. Meskipun mengatakan ada namanya gaya gravitasi bumi, tapi memang hukumnya begitu. Ya. Jadi jika berat massa benda lebih berat daripada yang dilalui oleh udara, maka dia akan turun ke bawah. Jika dia misalnya berat massa udara lebih tinggi, lebih berat daripada benda itu, maka dia akan terbang. Kalau sama dia akan melayang. Itu hukum itu. Ya. Hukum dalam kehidupan kita.
Sehingga dengan demikian maka ya alam ini menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, matahari bergerak pada porosnya. Ya. Jadi matahari bergerak pada porosnya, dia tidak keluar. Dan itu teratur. Ya. Kapan terjadi benturan akan terjadi? Ya, dia disebut dengan datangnya kiamat. Oleh karena itu Allah sangat mudah mendatangkan kiamat. Garis edar bumi ini saja diubah, planet diubah, itu sudah kiamat. Iya. Demikian pula laut. Iya. Laut di dunia ini ada itu 2/3. Bumi ini 2/3 laut. Hanya 1/3 darat. Iya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau menjadikan lautan-lautan api, maka Allah cukup memisahkan hidrogen dan oksigen. Cukup. Ya. Karena rumusnya kan H2O. Ya. Rumusnya H2O. Nah, jika Allah pisahkan gas tersebut, dua-duanya adalah mudah terbakar. Apalagi hidrogen mudah terbakar. Ketika Allah pisahkan hidrogen dan oksigen, maka langsung bunga api. Akan terjadi kebakaran hebat di permukaan laut semua. Mudah sekali bagi Allah untuk kemudian kalau mau menghancurkan alam. Oleh karena itu, maka kesombongan manusia harus betul-betul ditundukkan dengan fenomena alam. Belum lagi dengan matahari. Kita di Katulistiwa, matahari terbit, tenggelam itu 12 jam. 12 jam. Dan satu hari Nabi SAW itu adalah 24 jam. Terbenam kembali itu namanya satu hari. Dan cara menghitung hari dalam Islam itu diawali sejak terbenam matahari. Nah, diawali sejak terbenam matahari. Begitu terbenam matahari terjadi pergantian waktu. Dan ini harus kita paham dengan baik. Karena itu terkait dengan masalah ibadah. Masalah ibadah. Dan beberapa hukum yang lain. Contoh misalnya, akikah anak. Anak di akikah sebaiknya itu 7 hari. Sebanyak 7 hari. Ya. Jadi akikah diambil dari kata akaik. Akaik itu adalah bulu pada binatang yang dibawa pada sejak lahir. Itu namanya akaik. Ya. Artinya di akikah dipotong rambutnya yang dibawa sejak lahir. Ya. Kemudian disembelikan kambing. Jika laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor, kalau sanggup. Iya. Kalau sanggup hanya sanggup beli kambing, maka beli kambing, tidak usah ada acara, tinggal dibagi saja kepada orang. Iya. Bisa bikin acara, bisa dibagi saja. Tapi jangan kemudian menunda anak kita di akikah gara-gara tidak bisa bikin acara. Ini termasuk pelanggaran terhadap anak kita. Dan kata para ulama, mengapa anak kita banyak yang bandel? Karena memang kita dari awal sudah melanggar aturan-aturan agama. Mulai dari sejak akikah, kita sudah langgar. Hanya karena ingin dikumpulkan orang, ingin ini dan seterusnya, harus menunda anak kita di akikah. Padahal dalam agama kita sesungguhnya tidak ada kemudian ketentuan harus begini akikah. Jika misalnya sanggup potong kambing, potong kambing. Walaupun laki-laki kalau tidak sanggup maka 1 saja. Nabi saja, Nabi. Dia akikah Hasan dan Husain itu dengan 1 ekor, dengan 2 ekor kambing, masing-masing 1. Ya, masing-masing 1, bukan 2. Ya. Mengapa? Karena tidak cukup. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan supaya jangan menunda akikah itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah termasuk syaitan. Anak kita terkadang tidak dikitan. Ya.
gara-gara kita lalai. Ya, maka itu harus semua diperhatikan. Ya, ini bagian-bagian yang harus menjadi perhatian bagi kita. Nah, terkait dengan waktu juga, ya, akikah misalnya, jika anak itu lahir beberapa saat sebelum terbenam matahari, misalnya tadi dia lahir hari Sabtu. Jika dia lahir sebelum terbenam matahari, akikahnya hari Jumat. Akikahnya hari Jumat. Karena 7 hari. 7 hari. Jadi 7 hari berarti jatuhnya hari Jumat. Jika setelah terbenam matahari, belum terbenam matahari hari Sabtu tadi, lahir dia, maka akikahnya hari Jumat. Tapi begitu terbenam matahari, lahir, maka akikahnya hari Sabtu. Karena dia sudah lahir pada hari Ahad. Karena sudah masuk waktu. Jadi waktu dalam Islam begitu terbenam matahari, maka hari Ahad. Maka tidak dikenal namanya Sabtu malam. Tidak dikenal yang namanya Sabtu malam. Yang benar malam Ahad. Ya, malam Ahad. Tidak ada apa namanya Ahad malam. Itu malam Senin itu. Jadi sekarang hari Ahad. Ya, mau katakan hari Ahad boleh, malam Ahad boleh. Jadi jelas ada Ahadnya. Ya, dan jangan mengatakan Sabtu malam. Karena tidak ada kaidahnya. Ya. Siapa anak yang lahir tadi setelah terbenam matahari, maka akikahnya hari Sabtu. Karena dia dianggap lahir pada hari Ahad. Demikian pula orang yang berpuasa. Ada orang berpuasa sebelum terbenam matahari, di akhir terakhir sebentar malam takbiran 1 Syawal, sebentar malam 1 Syawal, tapi dia belum terbenam matahari, dia meninggal, maka tidak wajib bayar zakat fitrah. Dia sunnah saja. Karena dia meninggal pada hari sebelum selesai Ramadan. Tetapi ketika dia meninggal beberapa saat setelah azan, maka dia tetap bayar zakat fitrah. Dia bayarkan oleh ahli waris. Jadi ini hal yang sangat penting sekali bagi kita. Demikian pula dalam haji sebentar. Mengapa kita terkadang keliru dalam melaksanakan itu? Karena kita menghitung tanggal miladiah yang nanti bergantian di tengah malam. Dia tidak hitung berdasarkan Islam, sehingga dia salah hitung. Ya, akhirnya ada haji yang terlewatkan karena pernah menghitung berdasarkan tanggal miladiah, bukan tanggal qamari. Ini antara hal-hal yang penting dalam kaitannya dengan masalah pergantian matahari. Kita kembali bahwa alam ini tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian berfirman, "Afa ghairal laidin yabghun lahu aslama fis samawati ardi taw'a wa qarha." Ya, walaihi turja'un. Ya, apakah kamu memilih Islam? Apakah kamu memilih agama selain Islam? Padahal langit dan bumi semuanya tunduk. Ya, apakah suka atau tidak suka? Dan kepada Allah kamu akan dikembalikan. Ya, saya kira ini sudah bunyi. Saya kira cukup. Insyaallah kita lanjut pada pembahasan yang akan masih terkait dengan makna daripada Islam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada kita taufik dan senantiasa Allah berikan kita keistiqomahan, ya, dan senantiasa membina kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah surah 4 bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.